Kenapa di Indonesia dokter tuh cenderung dibayar dengan sangat murah ya? Terutama dokter-dokter yang belum ngambil spesialis gitu, kayak dokter umum misalnya gitu. Padahal sebenarnya untuk menjadi seorang dokter itu jalan pendidikannya tuh sangat panjang bisa dibilang gitu. Bahkan lebih panjang daripada jadi profesi yang lain kalau menurut aku sih. I guess 4 times from my government salary to private sector. Private nih. About 60-70K. Wow. 60 sampai 70 ribu ringgit satu bulan, gila. Tahu nggak kenapa gaji perawat di Indonesia itu amat sangat mengenaskan banget? Berapa di bawah UMR ya? Aduh, aku sebagai Lebih perawat parah dari kayak di bawah UMR. Kalau di bawah UMR itu cuma 2 juta, 2 juta setengah. Ini masih banyak yang di bawah 1 juta. 800 ribu, 500 ribu, ada yang 300 ribu. Bayangkan. Jadi sekolah yang mahal-mahal, gaji bercandaan. Ini fakta. Guys, di video sebelumnya kita udah sama-sama bahas tentang kesenjangan gaji guru. So, di video kali ini masih menyangkut soal gaji nih guys. Tapi kita gak ngebahas gaji guru lagi, karena udah kita bahas. Sekarang, gue mau ngebahas profesi yang sekarang sedang gue jalani, yaitu tenaga medis. Yaps, gue merupakan seorang tenaga medis atau perawat yang bekerja di salah satu rumah sakit milik pemerintah. Status gue sekarang masih honorer. Di sini tuh namanya pegawai sukuan atau sukarelawan. Bener-bener menjadi relawan yang tidak dibayar, tidak mendapat kebijakan apapun, dan gue 8 bulan juga belum dibayar sampai saat ini. So, di video kali ini kita bakal melihat seperti apa dan sebanyak apa gaji dokter di Indonesia dan juga di Malaysia. Sebagian orang mungkin bakal menganggap ini perbandingan, ya memang perbandingan, tapi maksud gue di sini cuma pengen berkaca aja, gue pengen melihat seberapa diperhatikannya sih tenaga medis di luaran sana gitu. So, tanpa berlama-lama langsung kita lihat video sekarang. Tapi mesur buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, subscribe dulu, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali gue upload videoku itu. Kenapa di Indonesia dokter tuh cenderung dibayar dengan sangat murah ya? Terutama dokter-dokter yang belum ngambil spesialis gitu, kayak dokter umum misalnya gitu. Padahal sebenarnya untuk menjadi seorang dokter itu jalan pendidikannya tuh sangat panjang bisa dibilang gitu. Bahkan lebih panjang daripada jadi profesi yang lain kalau menurut Benar. aku sih. Ya memang betul, untuk jadi dokter itu panjang waktunya, dan juga setelah dia lulus pun masih menjalani macam-macam tes dan juga mendapat penugasan di daerah terpencil dan sebagainya yang dulu ayah juga pernah alami itu, ya kan. Tapi itulah orang menjadi dokter itu memang harus sudah dari awal itu harus berpikir bahwa dia tidak boleh mengutamakan masalah materi. Dia butuh materi, iya pasti. Tapi tidak boleh mengutamakan itu. Di samping itu juga memang penghargaan secara material oleh masyarakat memang masih kurang ya. Ya memang karena keadaan masyarakat kita yang memang secara ekonomi masih belum mandiri, kurang. Ya kan? Di samping itu juga penghargaan terhadap keilmuan tuh memang masih kurang di Indonesia itu. Tapi kan ini masyarakat Indonesia kan sedang tumbuh terus ya, mengalami perbaikan. Ya. Amin, mudah-mudahan. Depan akan makin baik. Ada kata-kata yang kalau tidak salah tertulis di Universitas Indonesia itu, Fakultas Kedokteran. Menjadi dokter adalah baik, menjadi pedagang atau pengusaha adalah baik, tapi menjadi dokter yang sekaligus pedagang, jadi memperdagangkan ilmu kedokterannya adalah tidak baik. Berarti kalau misalnya pandangan bahwa saya mau jadi dokter karena saya pengen jadi orang yang kaya, itu salah berarti? Salah, jelas salah itu. Gaji jadi dokter umum tuh antara 5 juta sampai 10 juta kalau beruntung. Nah faktanya, kalau beruntung ya, kalau di broadcast tuh itu gaji kalau tanpa praktek ya. Enggak, itu tanpa dibuka praktek mandiri. Enggak buka praktek. Rata-rata nggak berani kalau buka praktek mandiri, soalnya izinnya susah. Itu kalau beruntung gaji dokter umum harus lulus. Nah ini teman-teman harus tahu nih, di dokter umum tuh ada yang namanya dokter jaga ganti, sama kalau lu kan belum sampai situ ya. Iya. Jadi ada yang namanya dokter jaga ganti. Jadi setelah dia lulus, dia ada dokter, ada klinik nih mau dokter jaga ganti. Lu percaya gak? Dokter tuh buat uang duduk aja cuma dibayar gocap 50.000. Berapa? Per hari. 50.000 guys. Kalau jaga ganti? Ya? Kalau jaga ganti? Iya, jadi ditawarkan di broadcast, siapa yang mau gantiin di klinik apa, tuh 50.000, kadang 75.000. Ini UMR mana nih? Gak ada. UMR tuh gak berlaku buat dokter. Dan mungkin kalian bertanya ya, siapa sih ini? Nah ini dokter guys, ini dokter Tirta, tapi penampilannya memang sedikit berbeda. Tapi ya ini dokter Tirta. Informasinya dari dokter sendiri guys, 50.000 sekali uang duduk untuk dokter jaga ganti di sebuah klinik. Ya mungkin beda-beda ya, tergantung dari kliniknya. Tapi kalian bisa bayangin, 50.000. Gue sedih sumpah. Kayak cukup buat apa sih gitu? Buat kelas dokter yang kayak sekolahnya aja tuh butuh miliaran. Gue berkaca-kaca. Butuh miliaran dan cuma dibayar kayak ya
Bahkan gue juga pernah baca ada satu dokter yang bekerja di pedalaman itu dibayarnya tuh bener-bener seikhlasnya gitu, karena memang masyarakatnya tidak mampu. Bahkan ada yang cuma bayar pakai beras, pakai singkong, kayak gitu-gitu. Di Indonesia masih musim guys kayak gitu. Kalian bayangin. Sangat menghargai perawat. Di sini enggak. Perawat tuh pesuruh, dekat-dekat pembantu. Wow, iya jelas. Di luar negeri perawat itu digaji dengan layak. Sedangkan di Indonesia 3 bulan bisa 900.000. 3 bulan 900.000 artinya 1 bulan 300.000. Stop, ini bukan hitung-hitungan. Teman-teman perawat yang kerja di pelayanan itu nggak dihargain banget. Oke, kalau katanya perawat di Indonesia itu nggak ningkatin skill, nggak mau belajar, oke. Mungkin kalau gaji perawat dan dokter di Indonesia nggak begini juga, nggak akan ada kesenjangan sosial. Mereka akan bisa jalan bareng-bareng, mereka akan mengerjakan tugas dan fungsi mereka semaksimal mungkin. Sedangkan di Indonesia perawat, di Indonesia itu masih begini nih, perawat A dan perawat B. Si perawat A ini udah meningkatkan skill dan kapabilitas, udah pinter, udah paling maksimal kerjanya. Sedangkan si B gitu-gitu aja dari tahun ke tahun. Tapi si B ini keluarga yang punya rumah sakit, tetap si B yang akan naik. Nah, ngerti kan sekarang? Kayak gitulah. Jadi ya dipikir-pikir lagi lah. Banyak kan teman-teman perawat kerja di luar negeri kok biar digaji dengan layak. Ini perawat yang ngomong ya, barusan perawat yang ngomong. Gue tuh cari sumber yang bener-bener yang memberikan informasinya tuh adalah medis sendiri, bukan orang-orang awam gitu. Dan digaji 300.000 1 bulan, selama 3 bulan tuh 900.000. Memang ada seperti itu yang itu statusnya masih honor guys. Ya memang kenyataannya ada kesenjangan antara gaji dokter dan perawat di Indonesia. Lumayan jauh juga kesenjangannya. Tapi gaji dokter yang dianggap besar aja oleh kita ini di Malaysia tuh gak ada apa-apanya, lebih besar lagi katanya guys. Tahu nggak kenapa? Gaji perawat di Indonesia itu amat sangat mengenaskan banget. Berapa di bawah UMR-nya? Aduh, aku sebagai lebih perawat parah dari kayak... di bawah UMR. Kalau di bawah UMR itu cuma 2 juta, 2 juta setengah. Ini masih banyak yang di bawah 1 juta. 800.000, 500.000, ada yang 300.000. Bayangkan. Jadi sekolah yang mahal-mahal, gaji bercandaan. Ini fakta. Di luar negeri perawat itu lebih dihargai. Makanya nggak sedikit perawat di Indonesia itu kerjanya ke luar negeri. Iya, karena lebih layak, lebih besar ya. Lebih parah dari pembantu rumah tangga. Iya, pembantu aja 1,5 juta aja nggak mau. Ini 800.000 mau masih. Fakta kan? Ngantri-ngantri ya. Pembantu rumah tangga 1,5 juta, 2 juta itu sudah susah banget dicari ya. Kata-kata itu 2 juta sampai dengan 3 jutaan ya. Ini 800.000, 500.000 masih banyak yang ngantri. Ya ampun. Tahu nggak kenapa mereka punya pendapatan itu jelek banget? Karena pendidikan perawat di Indonesia itu dijadikan lahan bisnis. Dan itu fakta. Cuma perawat di Indonesia yang cuma dipikirin karena high demand kan, banyak yang mau kan. Jadi pikirannya itu cetak. Dan untuk jadi perawat di Indonesia itu banyak cara. SMK bisa jadi perawat, D3 bisa jadi perawat, S1 bisa jadi perawat, nurse bisa jadi perawat, dan empat-empatnya ini disebut suster. Sama perawat ya. Saya profesi guys. Cilakanya empat-empatnya, ini mohon maaf ya, cilakanya empat-empatnya kualitasnya setelah selesai itu sama aja. Jong. Masih benar-benar nggak ada. Kenapa? Karena mereka tuh pikirin cetak. Kalau ada yang ngomong, dok, tapi ada suster yang memang pintar, memang jago. Banyak. Tapi mereka pintar bukan karena sekolahnya, tapi mereka pintar karena pengalaman mereka di tempat kerja. Jadi mereka itu belajar benar-benar itu di tempat kerja, bukan di sekolahnya. Ya, perbaikin aku kalau aku salah ya. Berarti yang salah fakultasnya dong. Mereka itu pada waktu kuliah diajarin apa? Bukan diajarin soft skill, tapi diajarin, dek, tolong angkat ini ke sini, dek. Dek, tolong angkat ini ke sana, dek. Dek, tolong angkat ini ke sini, dek. Tolong bersihin ini, dek. Dan itu fakta. Itu fakta banget ya. Sehingga selesainya ya sama aja. Dan kita sebagai pengusaha, kalau ada yang lamar kerja, ada SMK, ada D3, ada S1, ada nurse ya. Nurse ini mungkin lebih baik lah ya. Kita pasti mikir, kita mau ambil yang terbaik. Semua pengusaha pasti mikirnya mengambil yang terbaik dengan gaji serendah-rendahnya. Pasti kita ngambil yang ini dong. Tapi dengan gaji yang terendah. Itu tuh yang buat gaji perawat di Indonesia itu ancur-ancuran banget. Tapi ngomong-ngomong di Athena, kira-kira gaji perawatnya gimana? Aku orang yang amat sangat menghargai perawat. Jadi bagiku tuh perawat itu adalah sosok yang amat sangat penting. Tapi bukan cuma perawat sih, baik OB atau karyawan-karyawan yang lain itu menurutku semuanya penting dan kita harus memanusiakan mereka semuanya. Jadi menurutku kalau misalnya perusahaannya sejahtera, perusahaannya bagus, itu terlihat dari karyawannya.
Gue mau sedikit meluruskan ya, gue sebagai perawat di sini dan gue lulusan profesi nurse, lulusan terakhir keperawatan sebelum spesialis. Jadi ada SMK tadi, terus ada D3 S1. Nah, gue nih profesi, gue statusnya di sini nih. Tadi yang dikatakan Dr. Richard, kita belajar untuk kayak deh angkat ini, angkat ini. Memang benar di rumah sakit sama kakak-kakak perawat juga kadang kita disuruh deh angkat angkat oksigen segala macam, tapi yang masih berhubungan dengan medis. Tapi kita belajar juga soft skill. Banyak banget hal-hal yang kita pelajari. Dan sebelum lulus juga kita ada yang namanya uji kompetensi, guys. Jadi kalau misalkan perawat tidak kompeten dan tidak lulus uji kom tersebut, itu tidak layak bekerja. Jadi untuk statement Dr. Richard tadi aku ada sedikit yang kurang setuju karena aku sebagai perawat, karena di sini aku mengalami sendiri, guys. Tapi gak tahu ya, itu tuh kembali kepada universitasnya masing-masing juga pada akhirnya kan. Untuk masalah gaji, memang sampai saat ini aku juga belum digaji karena memang statusnya aku masih honor. Aku masih nunggu mau ikut tes P3K atau kayak semacam yang PNS itu tuh. Nanti mudah-mudahan aku bisa lulus dan aku bisa mendapatkan gaji. Jadi selama 9 bulan, 8 bulan aku di sini cuman kerja sebagai sukarelawan aja, bener-bener $0 guys. Bahkan untuk makan segala macam aku keluarin uang sendiri. Hai guys, ini saya lagi di Kuala Lumpur, Malaysia. Ini lagi di Suria LCC. Jadi ini dokter juga nih di orang Medan kayaknya ini. Tujuan mau lihat stem cellnya Alarik ya, di bank itu di Saya Berjaya. Karena di sana ketemu sama konsultannya ceritalah banyak macam-macam. Terus dia tanya, dokter kerja di mana? Aku bilang sih aku kerja di private hospital. Wah enak lah ya, kaya raya. Wah kaya raya. Nggak tahu dia di Indonesia itu dokter pun susah cari makan. Ya, berapa dok salary gajinya? Hitung-hitung 10.000 ringgit 1 bulan. Ya ampun dok, dokter pak kerja sini aja lah di Malaysia. Kenapa? Di sini kalau spesialis konsultan itu gajinya tuh 80.000 ringgit sampai 100.000 ringgit. Wow. Rupiah kan 262 juta. Mending aku ke Malaysia aja ya kan, pindah. Di Indonesia cuma 38 juta ya, 10.000 ringgit. Ya. Dan dia masih ngeluh ya, karena dengan gaji 10.000 ringgit. Apa gimana dengan kita yang sama sekali gak digaji ini, gue sumpah. Tapi gak apa-apa lah. Nah ini sekarang kita lihat dokter-dokter yang bekerja di Malaysia. Ini warga negara Malaysia juga. Aku penasaran banget. I'm working in private hospital. I work with government for about 15 years. What do you do for a living? Hi, I'm a pediatrician, consultant pediatrician. Pediatric. Is it always your dream to be a doctor? Of course, maybe it's primary school or kindy even. I think it was like 15, 16 years back. My basic pay was just about 2,500. Oh, ini awalnya dulu nih. Plus the allowances, I will get around 4,000. 15 tahun yang lalu gitu. Like in the government and now. Yeah, it's a high jump. So I guess 4 times from my government salary to private sector. Private so how much nih. you make now? About 60-70k. Wow, 60 sampai 70 ribu ringgit 1 bulan, gila. Per month. I mean, when you are a consultant in government, maybe you get about the most will be 60 to 20k. Jadi kalau kerja di pemerintahan nih, ini gajinya segini nih, 16.000 sampai 20.000 ringgit gitu sebulan. Tapi karena ini tuh di private, mungkin milik swasta gitu ya, jadi lebih gede. So what's your advice for people in the medical sector or students now that really struggling? My advice, you have to survive the training, especially because, of course, any work, there's always stress in any work. So it doesn't just, I mean, in a medical field that you have the stress, but I think like every job you have the same stress. Okay, just you have to know how to survive when you were intern. After that, it'll get easier. When I had my training, I had my child along the way, so I don't spend much time with my son. That's why you just have to get through the day, especially during on-calls. We have to be in the hospital for 35 to 40 hours straight without sleep. So just have to survive
Ini perjuangannya juga gak main-main ya untuk mendapatkan gaji 60.000 sampai 70.000 ringgit sebulan itu karena memang dia banyak sekali yang dikorbankan. Dia kurang waktu spend time dengan anaknya, tidur di hospital, terus kayak bener-bener menguras waktu, tenaga dan juga uang. Tapi gak apa-apa, di Malaysia bener-bener dihargai. Gede gajinya dong. Kerja di kepemerintahan aja 20.000 ringgit, berarti sekitar 60 juta, 70 juta sebulan. Ya worth it lah. Gue juga mau susah-susah dahulu, nanti kalau udah lulus dapat gaji segitu gue beneran mau banget sih. Okay, so ramai yang tanya saya, doktor, antara doktor-doktor di Malaysia ni mana yang paling kaya, mana bidang yang paling banyak duit lah. So ini based on research saya di antara kawan-kawan saya di hospital swasta dan apa yang saya lihat sendiri, personal opinion lah. Yang kelima, tangga kelima adalah pakar bedah jantung, cardiologist. Oh, so, ini gede nih kaya gajinya. sebab mereka banyak buat procedure stenting bila saluran jantung tersumbat dan memang bil-bil mereka pun sangat tinggi. Yang keempat adalah pakar gastroenterologist. So sakit perut, berak berdarah, mereka banyak buat procedure endoskopi atas bawah dan mereka pun sangat kaya sebenarnya. Kita memang Porsche, Ferrari, rumah besar-besar semua. Lihat guys, di Malaysia dokter-dokter punya kayak gituan. Pakar bedah neurosurgery, mereka buat procedure yang sikit tapi mereka mendapat duit yang banyak daripada procedure yang sikit. Tapi latihan untuk menjadi seorang pakar bedah neuro ni sangat intensif ya. Dan memang mereka orang kata kerja-kerja mereka pun sangat-sangat tedious dan berisiko tinggi. Yang kedua adalah pakar bedah general surgeon, contohnya seperti saya. Tapi bukan hanya saya, yang antara yang paling kaya sebagai pakar bedah adalah pakar bedah urologi. Kita panggil dia orang jabatan parit dan tali air sebab mereka jaga batu, saluran sumbat, kencing semua, jadi mereka sangat kaya. Dan yang pertama, yang paling kaya saya rasa adalah pakar bedah tulang, orthopedic surgeon. Mereka yang paling kaya sebab ada yang mempunyai hospital sendiri dan mereka banyak manage problem sebab kita sakit sendi, sakit leher, sakit belakang, semua kena jumpa mereka. Dan mereka memang kadang-kadang setiap bulan memang gaji boleh sampai 7 figure pun boleh juga. So memang sangat kaya. Tapi antara semua dalam health sector yang paling kaya, yang paling kaya adalah pemilik hospital. Sebab pemilik hospital ni mendapat 5 kali ganda setiap kali doktor mendapat fee mereka. Jadi kalau doktor dapat RM1, hospital akan dapat RM5. So mereka yang nak jadi doktor sebab kaya, jangan jadi pakar kardiologi ke, pakar neuro ke, jadi pemilik hospital. Itu lebih jalan yang lagi bagus untuk anda menjadi kaya sebagai seorang doktor sebenarnya. Di Indonesia juga guys, banyak dokter yang kaya itu dia merangkap dengan bisnis. Kayak dokter Richard tadi, mereka merangkap dengan bisnis kecantikan. Itu yang membuat mereka jadi kaya gitu. Ngandelin gaji aja di Indonesia gak bakal cukup karena memang gajinya tuh kayak bener-bener pas-pasan gitu guys. Sorry guys, aku gak menemukan banyak soal gaji dokter di Malaysia, tapi mungkin kalian bisa membagikan pengalaman. Dan mungkin apakah ada nih penonton dari channel aku yang berprofesi sebagai dokter, perawat juga, atau medis yang lainnya. Coba kalian sharing di kolom komentar berapa gaji yang kalian terima. Karena di sini aku sebagai tenaga medis juga, sebagai gambaran aja dan sebagai pengetahuan juga buat aku guys. Jadi kalian sharing di kolom komentar ya. Dan aku simpulkan beberapa statement dari orang yang menjelaskan di video-video yang sudah aku reaction tadi. Kebanyakannya benar ya, memang kenyataannya seperti itu. Di Indonesia gaji perawat maupun dokter itu tidak sebanding dengan biaya pendidikan yang telah mereka keluarkan selama menempuh pembelajaran gitu. Banyak sekali uang yang dikeluarkan, bahkan aku juga habis ratusan juta. Dan sekarang keluar sebagai perawat, menghabiskan banyak waktu, kurang lebih 5 tahun untuk aku bergelar sebagai nurse. Dan setelah lulus ternyata aku masih belum digaji sampai saat ini. Tapi gak apa-apa, semoga ada perbaikan dari pemerintah Indonesia. Aku benar-benar berharap bidang kesehatan di Indonesia itu bisa membaik dari waktu ke waktu gitu. So itu saja video kali ini guys. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Tinggalkan like, comment, dan subscribe jika suka. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali gua upload video ke YouTube. Oke, saya Dampir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.